Atau dengan kata lain, kita bermakrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu ma'rifah yang khusus. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya fid dunya wal akhirah. Salah satu untuk memperkokoh iman kita, i'tikad kita bahwasanya Allah itu adalah bujur Tuhan kita. Semalam itu kita membahas masalah sifat Allah sam'un, artinya mendengar. Maka mustahil tuli, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu azali, kadang menggunakan alat kesimpulannya pendengaran Allah ta'ala itu kada sama dengan pendengaran seluruh makhluk Allah. Kesempurnaannya daripada sifat sam'un, sempurna makna sam'un, yaitu Allah Tuhan kita mendengar seluruh perkataan-perkataan makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk ini kadanya manusia aja, Bang. Allah mendengar binatang, lawan tahu maknanya. Pian tolong melihat samut tuh, ini pandiran nih tuh, kita benar nggak ada mendengar. Jangankan samut, kambing tuh ya suaranya be, jangan lah, jangan kawannya pulang be, pulang. Tapi mendengar aja, Bang. Tapi kita kada tahu apa garang buahnya pandirakan. Ya, kada tahu. Yang kita tahu be. Ini wallahu sami'un alim, mendengar dan mengetahui. Belum lagi seluruh pian cari seluruh suara-suara binatang. Itu Allah Ta'ala mendengar beritaan seluruh itu dan mengetahui apa maksud dan tujuan daripada mereka itu berpandir. Salah satunya ia mendengar malaikat. Kita mendengar lah malaikat nih lah. Ini hadir malaikat banyak nih di majelis nih. Para jin ada juga hadiran. Tapi kita kadang melihat, kadang mendengar. Allah mendengar. Jadi kesempurnaan sifat Allah sam'un, yaitu adalah mendengar seluruh perkataan makhluk dan memahaminya. Itu kesempurnaan makna sam'un, mendengar. Lalu jar ulama, ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah itu sami', maha mendengar, maka kada boleh bagi kita yang beriktikad bahwasanya Allah itu sami'un, kada boleh kita itu mengiktikadkan yang pertama bahwasanya sami'nya Allah Ta'ala itu diubah. Nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala sami'un itu kada dirubah. Jar ulama, la yughayyir, la taghyir, kada kau dirubah. Kalau pang sami'un maknanya mengetahui, emang ada di dalam Al-Quran itu sami'un, emang ada nama Allah sami'un, maknanya Allah mendengar. Jangan diubah. Mungkin kena ada makna yang lain yang memaknai bahwasanya makna sami'un itu maha mengetahui, tapi jangan sampai berdahulu kita mengubah bahwasanya sami'un itu emang pendengaran Allah maha mendengar. Itu yang pertama. La taghyir, kada ada perubahan, kada ada kawa diubah, kada kawa diubah sedetik pun, kada kawa diubah pendengaran Allah. Namun kita, Bang, pendengaran kita ini berubah-ubah. Mulai sini bepandir misalnya ke belakang sana mungkin mendengar aja, sampai ke rumah ulun berubah sudah, kada kawa mendengar lagi. Misal pakai mikrofon nang kayak ini aja berubah kada pendengaran pian. Pendengaran Allah. Berubah kalau lah. Sami'nya Allah tuh kada berubah.
la taghyir. Kada kawa berubah pendengarannya. Pendengaran kita berataan itu per detik kajijin kawa kita perubahan ini perubahan telinga kita. Belum lagi kena bertambah umur, belum lagi pendengaran kita itu berubah-ubah, tapi pendengaran Allah la taghyir. Katakan itu yang pertama, kada bisa diubah pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kada bisa ditolak. Kalau ada sami'un, pendengaran Allah ta'ala itu ditolak. Yang pertama, kada kau berubah, kada kau diubah-ubah. Yang kedua, pendengaran Allah Ta'ala itu kada bisa ditolak. Iyalah jar, mendengarlah Allah Ta'ala berataan makhluk nenek. Aku berpandir di sini, yang di sana berpandir juga, yang di sana maka seluruh pulang malaikatnya terbuat, jinnya terbuat, binatang-binatangnya terbuat. Kada kau ditolak. Emang nangka itu pang seluruh makhluk nangka itu kada kau berubah dan kada kau ditolak. Dalilnya kayak apa aja kada kau ditolak. Kenapa garang? Karena kada sama lawan makhluk. Amunnya makhluk kau aja ditolak pendengarannya. Paling tajam pendengarannya, imbah 1 kilo aja kau kah mendengar lagi, kada kau lagi sudah ditolaknya pakai apa? Pakai jarak. Apun Allah Ta'ala kada kawa ditolak. Nah, yang nomor 3 ini supaya memaknai makna sama Allah Ta'ala itu sempurna. Ya ampun, maha mendengar kayak itu aja. 4 nih kada. Yang pertama kada kau berubah, yang kedua kada kau ditolak, yang ketiga la yumassil, kada menyerupai, kada ada yang menyerupainya. Cari aja di dunia. Bahkan pendengaran kita ini diciptakan oleh yang maha mendengar, yaitu Allah. Ini supaya makna sama ini sempurna, maka samanya Allah la yumassil, artinya kada ada yang menyerupai daripada pendengaran Allah. Kita mendengar juga pang, tapi pendengaran kita ini terbatas pakai alat telinga. Allah Ta'ala pang kada terbatas. Itu yang nomor 3, supaya sempurna maknanya. Ini supaya belajar sedikit ilmiah sedikit lah jarang bahasanya. Wah inilah yang nomor 4, la yuqayyif, kada ada takyif. Takyif itu apa? Kada bisa dibayangkan bentuknya. Nang kayak pegarang pendengaran Allah Ta'ala itu jar harat benar, kada kawa dibayangkan. Yang pertama ingatakan kada kawa berubah. Namun kita ni kawa berubah, sudah mencontohkan tadi. Berjauh mikrofon ni jangan sudah berubah-ubah per detik berubahnya. Pendengaran kita tuh nang kayak itu. Kena pas ngantuk pulang lain lagi pendengaran. Jar orang A jarinya apa, jar guru tadi jar menyambat ayam ngajaran tak ayam jauh benar. Itu pendengaran kita lah. Pendengaran Allah Ta'ala kada bisa diubah. Imbah tuh pulang kada kau ditolak. Kada kau ditolak pakai kita nih, kau ditolak pendengaran kita dengan jarak. Udah kau mendengar dah. Coba kan mulai jauh sini nak mendengar ke sana, nak kada tertolak pendengaran kita dengan jarak atau dengan tuli. Mbah tuli apa kabar? Tertolak dengan penyakit atau disumpali kawan pakai apa nih? Pakai macam-macam Di pesawat tuh di pesawat nyiong-nyiongnya tuh Allahu Akbar. Sakit telinga. La ilaha illallah. Yang ketiga, supaya sempurna bujur-bujur belajar makna sama, supaya bujur-bujur kita itu etikat kita, iman kita kuat kepada Allah. Yang ketiga, kada menyerupai apapun, laisa kamislihi syai'un. Pendengaran Allah kada sama lawan pendengaran makhluk. Selesai sudah. Imbah tuh pulang napa? Sampai di situ aja kah? Jangan. Yang nomor 4 pulang, la yuqayyaf, jangan dibayangkan nang kayak apa. Amunnya sudah nangka itu hanya kita kawa bahwasanya sama sempurnanya sifat pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah tahu nangka itu, semalam kan belum bahas lagi nih toh. Ya, yang empat ini supaya sempurna makna sama'nya Allah, lalu maka patut bagi mukmin mu'taqid amunnya sudah tahu pendengaran Allah taala nangka itu hebatnya. CCTV itu nah hebat benar. CCTV Allah, pendengaran Allah Ta'ala, mendengar apa aja, bahkan yang di dalam hati, bahkan yang sebelum lagi hendak dipandirakan, bahkan sebelum lagi disusun kata-kata, Allah Ta'ala tahu apa yang hendak dipandirakan. Ini kata-kata kita belum tersusun lagi. Saking hebat dahsyatnya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tersusun kata-kata, belum kan niat hendak berpandir, Allah Ta'ala tahu kena isuk nih cageran Saiful Rahman ini berpandir nih itu kena isuk. Saking dahsyatnya pendengaran Allah, pendengaran dan pengetahuan Allah subhanahu. Amunnya sudah tahu nangka itu napa jar adab kita nih, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata-kata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataan adanya. Menurut mazhab Asy'ariyah, mazhab qadim, yang orang-orang terdahulu, Allah Ta'ala itu hanya mendengar yang didengar. Tapi yang mutaakhirin daripada Asy'ariyah, pendapat yang pertama tadi didukung oleh bebuhan mazhab Al-Maturidi. Tapi intinya Allah Ta'ala mendengar segala-galanya. Nah itu sudah, berarti ini masuk dari ranah ahlu sunnah wal jamaah. Ini masing-masing nah berpandir dalam hati nah. Apa pandiran dalam hati mendengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu di dalam Al-Quran kita bahas sedikit perkataan yang keluar dan didengar oleh Allah Ta'ala itu ada berapa? Di dalam Al-Quran perkataan manusia itu ada 9. Ada 9 perkataan. Dan ini nyata didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil yang pertama, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Allah Ta'ala mendengar perkataan yang baik yang emang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu beda-beda tabiahnya. Tabiahnya tuh beda-beda. Maka ini maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram. Ayo kita kaji sedikit yang di dalam Al-Quran. Perkataan tuh nang kayak pegarang supaya jangan masuk kita ke dalam berkata-kata yang haram. Yang pertama tuh bagus, qaulan ma'rufa. Ya, ini perkataan yang baik yang sesuai dengan bahasanya. Ya lako itu bebuhan amuntai kalau lah itu sesuai dengan masyarakat amuntai bagus ngarannya nih tuh. Amunnya kita kenapa nih lako nih jalan. Mun kita orang asam-asam nih bisa. Allah Ta'ala tahu aja maknanya nih tuh. Itu perkataan baik. Namun orang Jawa tuh apa yuk beb? Membasjar, mendagum, artinya agak sedikit apa ya? Opo, itu kan opo, itu perkataannya bagus, sesuai dengan norma yang ada di masyarakat masing-masing. Orang Madura lain lagi, orang Madura lain lagi. Amun orang Kalua panjang bener kalau amun kita apa panjang bener nih panjang-panjangi bepandir. Pinahan lain kalau lah. Tapi itu adalah perkataan yang baik sesuai dengan norma-norma di masyarakat masing-masing. Amun kita semasam nih bang, campur aduk sudah wadah kita nih kada kau lagi sudah campur aduk sudah. Itu yang pertama, qaulan ma'rufa, ini berataan ada di dalam Al-Quran, sudah ringkas berataannya. Yang kedua, qaulan sadida. Qaulan sadida ini adalah perkataan yang tegas dan benar, tegas. Allah Ta'ala mendengar perkataan yang tegas, ini yang bagus.
Tapi ingatakan perkataan yang tegas ini, ingatakan jangan sampai menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Makanya di sini jalur ahli tafsir, perkataan yang tegas dan benar, sadid itu benar. Bukan hanya tegas saja nyawa nih, tegas juga punya dibungul aja. Tegas juga kalau lah, kada bertele-tele lagi tapi menyinggung orang. Ini kada sadid, ngarannya nih deh. Ini perkataannya bagus. Yang ketiga, qaulan layyina. Ini kaul berataan. Perkataan yang lemah lembut. Pun injih. Maduranya apa Madura? Ada orang Madura ke sini. Apa Maduranya, Beb? Umumnya bahasa Arab tuh na'am, jamil, na'am. Perkataannya lemah lembut, benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perkataan Sayyidina Muhammad itu lemah lembut, kaulan layyina. Tapi kaulan layyina ini pulang harus didasari dengan keikhlasan, kebersihan hati. Kenapa? Karena terkadang inya mau olah kalimat itu menjadi layyin, nya Allah Ta'ala tahu mendengar, Allah Ta'ala tahu. Amunnya inya minta puji lawan orang lain, maka jadi kada bagus perkataan itu didengar oleh Allah. Napa yang nomor 4, qaulan maisura. Ini perkataan yang mudah, nyaman benar didengar, rasuk lawan telinga orang, kadang ngalih orang itu memaham. Ini perkataannya memantik ngalih benar. Ini perkataannya mudah aja, mudah benar. Bahasa kitanya aja, bahasa kita nyaman benar. Daripada bepandir misalnya bahasa Indonesia lalu bubuhan pian ngalih memahami. Ini perkataannya mudah. Ini supaya jangan masuk ke dalam kategori yang haram nih. Batu pulang yang kelima, qaulan baligha, yaitu adalah perkataan yang membekas di jiwa. Perkataannya itu membekas di dalam hati atau tidak berbelit-belit, perkataannya membekas benar di dalam hati, itu ngarannya qaulan baligha. Ini berkata-kata yang versi Al-Quran nih lah. Dengarkan aja biar dulu. Qaulan karima. Yang nomor 6, qaulan karima, ini adalah perkataan yang mulia disertai rasa hormat. Perkataannya mulia benar. Yang disampaikannya mulia, ilmu yang disampaikannya kada morotet wara kada, tapi perkataannya mulia di sisi Allah. Ilmu yang disampaikan, membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa pulang yang ketujuh, qaulan tsaqila. Perkataan yang penuh dengan makna, bernilai dalam benar. Perkataannya itu bernilai dalam benar. Perkataannya singkat tapi dalam benar maknanya. Itu qaulan tsaqila. Yang nomor 8, ahsanu qaulan. Perkataan yang terbaik. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang jauh lebih baik. Nah, ini bisa dipahami dengan orang-orang yang ahli hikmah. Yang terakhir, nah jangan sampai kita masuk yang terakhir nih. Yang nomor 9, kenapa? Qaulan azima. Qaulan azima ini adalah perkataan yang mengandung dosa. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali kepada sam'un tadi, perkataan berataan yang Allah ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran tadi, 8 itu bagus, 9 itu didengar kada bagus. Apa garang perkataan yang kada bagus? Perkataan yang mengandung dosa, ghibah. Kada boleh mencaci maki orang lain, namimah, berdusta. Nah, itu berataan qaulan azima. Nah, itu yang harus dihindari. Kenapa garang harus dihindari? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Nah, itulah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
adab kita sebagai kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu sam'un, dan kita diberi oleh Allah Ta'ala pendengaran ini pian luar biasa nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa kita hendak mendengarkan Al-Quran, amunnya kada ada pendengaran. Hebat benar pendengaran ini. Bahkan napajar kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ulun nak bertakun, sesukses-suksesnya orang, sepintar-pintarnya orang, sealim-alimnya orang, searif-arif billahnya orang, kada mungkin bisa inya memahami Al-Quran, memahami hadis, seluruh ilmu, kecuali kada mendengar, kecuali inya mendengar. Makanya nih fadilah ini piana berataan mendengar ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa nah. Pendengaran ini nikmat. Napa jar? Di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kita daripada perut-perut mama kita. La ta'lamuna syai'an, kita kada tahu mengetahui apapun, kita kada tahu keluar daripada perut mama, kada tahu napa-napa. Tapi Allah Ta'ala andak wa ja'ala lakumus sam'a. Allah Ta'ala jadikan pendengaran pemulaan. Wal absara wal afidah, lati ujungnya la'allakum tashkurun. Ya Allah, mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur atas nikmat pendengaran ini nah. Kada bakalan sukses amunnya kada bisi pendengaran. Sukses orang itu nah berilmu, orang itunya mendengar wadah gurunya melajari nah. Ini nah ilmu ini luar biasa nih pendengaran ini nah. Pendengaran amunnya kada mendengar ngalih benar hidup punya kada mendengar. Jero orang jero orangnya ngalih benar. Ini apa bahasa kita? Tuli kah? Pon? Bangang. Apa bangang? Kada mendengar tuh nah. Tetulian tadi. Kada nyaman kalau lah. Oh berarti ini nikmat banarna adalah pian seharian ini alhamdulillah ya Allah atas nikmat pendengaran ya Allah. Uma jakanya kada mendengar pian nang kaya apa begawi. Saya kaya apa begawi di perusahaan kada mendengar. Dah harapan diterima orang saya ya. Apa ini jar bos ini kada mendengar. Kada bakalan kawah hendak berdagang amunnya ngalih kada mendengar kayak apa hendak berdagang. Kakak kada mendengar aja bertransaksi berkomunikasi ngalih amunnya kada pendengaran. Maka jar bebuhan ahli ilmu zahir, kita ini setiap detik mendengar, bahkan waktu guring pun mendengar, saking hebatnya pendengaran ini nah. Guring tuh pian kau aja mengisahkan biplah tadi aku tuh mimpi anu jar nyambat orang kayak ini han mendengar, padahal secara zahir kita kada kayak apa bergerak dia kada kawa biar ditampar orang, ada tahu orang guring nih tuh. Tapi pendengaran masih aktif 24 jam non-stop. Alhamdulillah. Makanya nantilah pemulaan yang disinggung oleh Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Pemulaan yang disinggung Allah sama', hanyar penglihatan. Wal absar, dan hati ingatakan yang semalam itu bahwasanya Allah juga mendengar yang ada di dalam hati kita. Ujungnya apa? La'allakum tashkurun. Ya Allah, mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat pendengaran. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kena pendengaran kita akan ditakuni oleh Allah. Ikam mendengarkan apa? Maka amunnya sudah yakin kita kena ditakuni oleh Allah nikmat pendengaran ini nah. Ditakuni oleh Allah kena, maka orang yang yakin dengan perkataan Allah nito adabnya maka patut bagi mukmin yang meyakini bahwasanya inya diberi Allah Ta'ala nikmat pendengaran. Gunakan pendengaran yang gasan baik-baik aja, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu baginda Muhammad ya.
La ilaha illallah. Kena ada hubungannya kena untuk saat ini pendengaran dan telinga dan akhbar dengan hari kemerdekaan. Terakhir kena ulun singgung sedikit untuk zaman sekarang. Nah pajar wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, liyati amunnya hendak dapat rahmatnya Allah. Wa idza quri'al qur'an, apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengari. Wa ansitu, resapi, bujur-bujur perhatikan. Ketika mendengarkan Al-Quran jangan begayaan. Ketika mendengar Al-Quran jangan umpat bepandir. Ketika mendengarkan ilmu baginda Muhammad dengarkan bujur-bujur. La'allakum turhamun. Nah, semoga Allah Ta'ala dengan berkat pendengaran kita lawan Al-Quran dan ilmu baginda Muhammad, Allah Ta'ala merahmati kita. Rahmat Allah Ta'ala pun turun berkat adanya nikmat pendengaran. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahan kita dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amunnya sudah pendengarannya itu bagus, hendak tahulah pian itu bujur mensyukuri nikmat pendengaran dan Allah ta'ala ridha dengan pendengaran kita. Allah ta'ala bari wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dama'. Apabila mereka mendengar dengan apa, ini dengar ini Quran berarti dengarkan. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dama', maka dilihat mereka itu bercucuran air mata mereka, mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui ma'rifahnya kuat kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, keluaran banyu mata mereka. Oh, ini orang sudah mendapatkan itu yasma'u bih tuh, wasam'ahu alladhi yasma'u bih, wasam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya. Kemudian sudah mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang menggugahinya untuk beribadah kepada Allah daripada ilmu baginda Muhammad. Tara a'yunahum, kalian akan melihat nih mata-mata mereka, tafidu minad dama', keluar air mata. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka berkata, orang-orang yang pendengarannya itu bagus, pendengarannya itu selalu membawa kepada rahmat. Nah pajar, Rabbana amanna, wahai Allah kami beriman kepada Engkau, faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang syahidin, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, pulang deh. Tergantung rasa cinta kita kayak apa. Bahkan sisi bagusnya ketika pendengaran kita itu, ketika kita sudah tenggelam lawan Sayyidina Muhammad, cinta kita ganal lawan Sayyidina Muhammad, mendengar ngaran Sayyidina Muhammad pun akan inya gemetaran di orang itu, inya akan syok rindu lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang ulun pandirakan ini berataan nikmat pendengaran dengan berkat ada pendengaran. Ya Allah, mudahan dosa telinga kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini kadang mendengarkan Al-Quran lalu mendengarkan musik, tenyaman musik, berarti telinga kita itu yang perlu dibujurakan lagi, mensyukuri nikmatnya kayak apa kita. Mendengarkan yang selain daripada Al-Quran, selain nyaman benar mendengarkan, apalagi mendengarkan aib orang lain. Gak senapa mendengarkan aib orang lain, mendengarkan aib orang lain katuju benar, mendengarkan Al-Quran pasti kada nyaman.
Siapa yang mendengarkan aib orang lain inya ketujuh, atau siapa yang ketujuh mendengarkan aib orang lain, Allah Ta'ala beri musibah kada nyaman mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah itu tak. Kenapa jangan mendengar Al-Quran bina biasa aja bina. Inya kena barang ketujuh mendengarkan aib orang lain. Makanya jar Habib Umar, kita itu kada kawa menutup, apa nih katanya nih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hanya perkataan Habib, nasnya aja nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, la tastati'u ighlaqa afwahin nas. Kita tuh kada kawapang menutup seluruh muntung-muntung manusia. Ayo. Kawakah menutup muntung manusia? Wah, tutupi muntung orang. Pakai kada kawa. Pasti ada muntung itu yang menyambati kita ada. Tapi jar Habib Umar napa? Walakin tastati'u ighlaqa udunina an istima'i ma yaqulu anka. Tapi kita bisa menutup telinga kita. Sejuta orang kada kau menutupi, jangan seikung orang jen kada kau menutupi muntung orang. Nya jen tampar orang menang, nya jen bermasalah lawan orang gena. Tapi kita bisa menutup telinga kita, kada usah didengari, atau mendengar juga anggap biasa aja sudah. Karena emang kayak itu pang sudah, sunnatullah sudah ada nang ketujuh, ada juga nang kada ketujuh. Mudah-mudahan kita berataan diketujuh oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Namun yang sudah Sayyidina Muhammad ketujuh, paguruan ketujuh, embah tu pulang orang soleh ketujuh, kuitan kita ketujuh, biar orang lain kada ketujuh kada apa-apa juga. Karena kita kada kau menutupi muntung orang lain, tapi kita kau menutup telinga kita. Nah, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, maka pas benar nanya, ini setahun sekali lu pakai nih, setahun sekali. Mana habang hadiah Haji Wardi nih, ya. Jadi merah putih juga kisahnya ya Allah lah, kisahnya ada merah putih juga tuh, supaya ada momennya pas juga momen apa nih kemerdekaan. Jadi hidupkan negeri kebangsaan Republik Indonesia kita itu dengan ilmu dan akhlak baginda Muhammad. Jaga kesucian sang saka merah putih dengan prestasi-prestasi yang membanggakan hati baginda Muhammad. Jangan prestasi yang mengolah Sayyidina Muhammad hancur hati sidin. Jaga kesucian sang saka merah putih itu dengan apa gerang? Dengan apa menjaganya? Jaga bujur-bujur. Salah satunya kita ambil akhlakul karimahnya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini supaya pas lawan makna sama. Untuk kemerdekaan Indonesia saat ini, bangun kembali akhlakul karimah, bangun lagi kita melawan penjajah-penjajah napegarang digital. Kita ini diperangi orang di digital ada. Emang dahulu kita ada, tapi wayah ini apa garang? Banyak banar. Wahai orang dengarkan apa jar Allah ta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita beriman berataan, in ja'akum fasikun, apabila ada datang daripada hamba Allah taala yang fasik, napa binabain khabar, ada kabar, maka di dunia sosmed ini pian habar bin habar itu jutaan bahkan miliaran habar. Amunnya datang lain daripada ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Amunnya habar itu datang daripada, bahkan datangnya daripada musuh-musuh Allah, jangan didengari. Ini amunnya orang fasik aja nah. Fatabayyanu, bujur-bujur dulu, jangan disebarkan langsung. Nih contoh.
Ini supaya kita membangun lagi kemerdekaan dengan apa garang? Dengan bujurnya kabar yang ada di dunia sosial ini. Nah, jadi pendengaran kita itu kada dimasuki oleh kabar-kabar dari orang fasik. Contoh yang di sini aja nah, di selajur bahabar. Itu apa guru aja di muka majelis itu aja. Pina pondasi. Ayo, pian hendak kabar dari ulun gak dari orang lain gak? Yang mulah rumah siapa? Ayo ulun badahi malam ini nah. Ulun di situ mulah rumah. Namun ada kabar-kabar macam-macam kita harus didengari. Kenapa jar? Hendak memaraki majelis doa akan. Amunnya parak majelis itu ke belakang itu kena kada tahu pang jadi pondok pesantren kena. Kada ulun anak ulun, kada anak kacucu Habib Salim aja Habib Ibrahim yang membangun pondok kan. Abah guru tuh dari keraton pindah ke Sekumpul. Habib Umar itu dari Aidit pindah pulang ke, jadi imang ada hijrah tuh imang ada. Jadi kenapa jadi pindah? Hendak memaraki majelis, hendak mengumpati buhan guru-guru itu aja. Itu mudah-mudahan jadi pondok pesantren karena di belakang ini nah kada tahu pang untuk beli gimitan. Kadang kita kalau lah karena generasi yang selanjutnya pulang, kita ini apa lagi? Tinggal menyediakan lahan, berkhidmah. Siapa yang hendak berkhidmah di jalan Sayyidina Muhammad, ambil kena di hari kiamat kena pahalanya. Ya, terus menerus kena sampai hari kiamat. Nah ini contohnya nah, sama ayo pang bangun lagi nah, kemerdekaan Indonesia bangun dengan apa? Anyaki amunnya ada kabar-kabar di luar itu nah. Ada kabar yang menyambati di sana kita di dunia sosial, ada kabar ini, ada kabar ini. Lihat dulu yang mahabar ini apa? Orangnya kayak apa? Orangnya dulu. Fatabayyanu, jangan langsung disebarkan. Wow, disebarkan langsung apa di dunia sosial itu meruntuhkan jati diri bangsa Indonesia seorang. Kenapa gerang? Berarti antusibu kauman, bahwa kena akan terkena musibah oleh sebuah kaum bijahalatin, dengan kebodohan. Ini kada tahu kabar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setelahnya apa? Imbah ikam gawi, imbah ikam dangari, kada ada tabayyun, kada ada apa, mendengarkan orang fasik langsung langsung diambil, langsung dimakan. Napa jar? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal kena akhirnya kena kada ini lawan ini kada benyamanan, atau kena ini apa dari golongan ini lawan golongan ini kena bertengkar. Ani hendak memecah antara babuhan Sadah Al-Ba'alawi lawan babuhan Wali Songo misal. Kalau saya didengari amalnya dari ada babuhan yang emang kabarnya itu dari orang-orang yang fasik. Apa gerang orang-orang yang fasik tuh? Orang yang fasik itu adalah orang yang rancak mengerjakan dosa-dosa ganal atau dosa halus tapi rancak. Makanya akan menjadi ganal. Ayo, bangun lagi. Bangun lagi jiwa negeri kebangsaan Republik Indonesia dengan ilmu agama dan akhlak yang mulia, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga kesucian, ingatkan jaga kesucian sang saka merah putih kita Indonesia. Sebuting dengan prestasi-prestasi yang membahagiakan hati baginda Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah Ta'ala yang beriman. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai kekasihnya Allah, kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tahlil sedikit, kita hadiahkan mobil khusus kepada mereka-mereka yang berjuang. Alhamdulillah dengan berkat mereka, sebab mereka Allah memberikan kita kemenangan. Jangan ada mereka kita masih berperang nih pakai bertembakan kayak apa kada tandang lalu bisa kada dalam majelis ini, jangan ada kemerdekaan. Alhamdulillah dengan berkat mereka kita bertahlil kena doa, kita minta lawan Habib Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah.